Maka bisa dikatakan kitab Yesaya dikenal juga sebagai kitab Injil Perjanjian Lama. Karena di sana dijelaskan kedatangan Yesus, penderitaan Yesus, kematian Yesus, sampai juga akhir kehidupan Yesus, yaitu apa? Kembali ke tempatnya yang pertama dan yang semula di surga. Dan dijelaskan juga bagaimana proses kelahiran Yesus itu dari seorang perawan, yaitu Maria. Ya, di Yesaya pasal 7:14. Serta Yesus juga dijuluki seorang pemimpin yang bijaksana dan penuh damai. Artinya, Yesus itu datang ke dunia ini untuk memberikan ya kepastian kehidupan yang lebih baik bagi orang yang bertobat dan percaya kepada Dia. Maka dikatakan Dia juga adalah Raja Damai. Kedatangan Yesus datang ke dunia ini bukan untuk mengadu domba orang, bukan, tapi mendamaikan orang. Saya kira itu yang dilakukan oleh Yesus waktu Dia 33,5 tahun ada di dunia ini. Yesaya pasal 9 ayat 5 sampai 6 menjelaskan. Yang berikutnya pelayanan yang rendah hati. Yesaya menjelaskan betul betapa Yesus itu merendahkan hatinya. Dengan dia turun dari surga tempat yang megah itu datang ke dunia ini. Hidup bersama dengan manusia. Hanya Allah kita yang berkuasa bisa mendekatkan dirinya kepada manusia. Supaya manusia tidak sulit memahami, mengerti, dan juga mengenal Dia. Allah orang lain, agama lain tidak bisa melakukan itu. Allah agama lain, Allah agama lain bagi mereka tidak lebih daripada hanya sekedar jauh dari manusia. Maka untuk itulah mereka berusaha dengan kekuatan mereka sendiri mencari mendekatkan diri kepada Allah mereka dengan agama mereka. Tapi tidak akan pernah bertemu dengan Allah yang benar. Karena upaya dan cara yang mereka pakai untuk mencari Allah di dalam agama mereka itu tidak akan bisa sampai. Karena agama yang mereka klaim itu juga agama yang sudah dipenuhi dengan unsur-unsur dosa. Penderitaan hamba Tuhan di pasal 53 dijelaskan bagaimana Yesus itu mulai mengalami penderitaan waktu dia lahir saja sudah menderita. Kandang domba. Bertambah besar dia menderita. Bahkan sampai akhir hidupnya menderita pula. Itu menjelaskan tentang peran kehambaan Yesus. Yang juga ini sebenarnya memberikan ajaran buat kita. Seorang hamba Tuhan harus juga siap mengikuti keteladanan Yesus. Mengalami berbagai penderitaan. Tema penghakiman juga disinggung menjadi ciri khas dari kita Yesaya. Plus dengan penyelamatan. Maka kita Yesaya berisi pesan penghakiman akan datang bagi Israel. Ya. Dan juga bangsa-bangsa. Artinya apa? Yesus itu datang. Nanti yang terakhir kali. Untuk menghakimi. Orang Israel yang tidak mau total bertobat. Terhadap juga bangsa-bangsa lain. Maka untuk itulah dalam pandangan Islam. Isa. Diyakini dan dipercaya oleh mereka juga. Datang. Untuk yang terakhir kali. Bukan nabinya. Aneh juga. Kok Nabi Isa yang datang? Untuk yang terakhir kali menghakimi mereka. Bukan nabinya. Lucu juga kan? Berarti dipertanyakan keabsahan kenabiannya. Jadi kita bersyukur. Sudah lebih dulu Alkitab menjelaskan. Raja yang akan datang menghakimi yang terakhir kali adalah Yesus Kristus. Kita bersyukur Alkitab sudah mengkonfirmasi itu jauh-jauh hari. Sebelum kitab orang lain menulis itu. Maka saya kira dengan Alkitab memberikan pemahaman itu lebih dulu kepada kita. Maka kita lebih siap-siap Bapak. Jangan bertahan dalam kehidupan yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Di bagian yang kedua ini juga menjelaskan tentang kekudusan Allah. Di sini saya mengatakan, setaat-taatnya orang beribadah. Setaat-taatnya orang menjaga kekudusan dan kesucian dari berbagai makanan, minuman, apapun. Tidak akan bisa menyamai kekudusan dan kesucian Tuhan. Sekalipun tidak makan babi. Kekudusan orang itu tidak ada tarahnya. Tidak akan pernah bisa mencapai kekudusan Allah. Ini mengingatkan kita apa? Kita harus juga terus semakin bertambah kudus dan suci di hadapan Tuhan. Bertambah hari, minggu, bulan, tahun-tahun kehidupan kita. Panggilan pertobatan juga menjadi ciri khas kitab Yesaya. Makanya dia tidak pernah henti-hentinya untuk menyerukan supaya bangsa Israel itu bertobatlah. Maka Yesaya pasal 1 ayat 18 mengatakan, marilah baiklah kita berperkara.
Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Artinya apa itu? Sebejat-bejatnya kita, serusak-rusaknya kita, kalau kita sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan, kembali kepada Kristus, berapa karat pun dosa kesalahan kita di masa lalu, tidak ada yang sulit dan sukar bagi Tuhan untuk menghapus total, bahkan mengubahnya, melupakannya, sehingga kita menjadi putih seperti salju. Maka untuk itu Bapak Ibu saya sering katakan, karena saya juga sering ditanya, Pak Tudi, seorang pembunuh berdarah dingin yang sudah membunuh ratusan jutaan orang, plus pemerkosa, memperkosa jutaan wanita. Bahkan bukan hanya wanita, laki-laki pun diperkosa. Orang itu masih punya kesempatan nggak sih Pak Tony untuk bertobat? Untuk diampuni dosa kesalahannya? Yes. Dengan catatan. Selagi dia mempergunakan hidup yang masih Tuhan kasih. Bertobat. Berubah. Masih. Tetapi kalau dia tidak pernah mempergunakan kesempatan hidup yang Tuhan pakai, hari, minggu, bulan, tahun yang baru dia pakai bertobat kepada Tuhan, sudah barang tentu Tuhan tidak akan pernah memperpanjang hidupnya. Tapi yang ada adalah penghakiman. Penghakiman. Mari kita datang kepada Tuhan bertambah hari, minggu, bulan. Untuk lebih dekat dan melekat kepada Tuhan, Bapak. Janji pemulihan juga menjadi karakteristik atau ciri khas dari kita Israel. Sekalipun bangsa Israel seringkali harus dihukum, dihakimi oleh Tuhan karena ketidaktaatan. Tapi di balik itu ada pemulihan. Ada pelepasan. Ada kemerdekaan.